Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhinal mahbub Kiai Haji Musyaffa matanallah bituli hayatihi wa nafa'a bi ulumihi. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Al-Ihsan. Saya mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi sedikit pun rasa mahabbah, rasa ta'zim saya. Mudah-mudahan para pengurus DKM selalu diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan dan keberkahan serta kekuatan untuk menghantarkan masjid ini menjadi masjid yang ramai dengan jamaah dan menjadi wadah tempat belajar, tempat bersilaturahim dan tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para alim, para ulama, para satizah, para hujaj, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid Al-Ihsan, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di pagi ini selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua di dalam Quran, ayat 186, Allah berfirman, wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kata Allah, wa ija sa'alaka ibadi, dan apabila bertanya hamba-hambaku Muhammad tentang aku. Ini kata Allah, wa ija sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'wata da'in idza da'an, apabila ia berdoa maka Allah pasti memberikan jawaban dari doa itu. Ini ayat sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan orang-orang Arab. Mereka itu pernah suatu saat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Muhammad, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun rabbuna fanunadihi. Jadi orang-orang Arab itu tanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, aqaribun rabbuna, apakah Tuhan kita dekat? Kalau memang Tuhan kita dekat, fanunajihi, maka kami akan bermunajat, kami akan berdoa. Tapi kalau seandainya Tuhan kami jauh, fanunadihi, maka kami akan memanggil-manggil Tuhan. Makanya orang-orang Arab itu dulu itu kalau udah manggil-manggil Tuhan tuh mereka berteriak-teriak. Berteriak-teriak. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini.
Wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Muhammad, kalau seandainya hamba-hambaku bertanya tentang aku, bilang fa inni qarib, sungguh aku itu dekat. Dan Allah pun memastikan bahwa apabila hamba-hambanya berdoa kepada Allah, Allah yakinkan pasti diijabah doa itu. Makanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu dalam Sarah Al-Hikamnya beliau katakan la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilha'i fid du'a mujiban liya'sika bima dhamina lakal ijabah fahuwa dhamina lakal ijabah. Janganlah berputus asa dengan sebab doa ini lamban diijabah oleh Allah. Yakinlah doa itu pasti akan diijabah oleh Allah. Soal waktu dan tempat Allah yang punya hak prerogatif. Bukan kita yang menentukan doa itu diijabah atau diterima, tapi Allah yang punya kekuasaan untuk itu. Kita kan kadang-kadang banyak sekali doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah itu enggak langsung diijabah oleh Allah. Ada enggak kira-kira doa Bapak Ibu sekalian yang doanya lamban diijabah oleh Allah? Ada enggak Ibu? Ustaz Musyafa dari dulu pengen banget punya Mercy yang New S itu sampai sekarang belum. Banyak doa-doa kita yang lamban diijabah oleh Allah. Nah itu kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari la yakun ta'akhuru amadil atama al ilha'i fid du'a mujiban liyasika. Jangan kita berputus asa disebabkan karena doa kita lamban diijabah oleh Allah. Yakinlah doa itu pasti diijabah. Fahuwa dhamina lakal ijabah. Karena Allah memastikan bahwa doa kita pasti diijabah oleh Allah. Cuma kapan dan di mana Allah yang menentukan itu. Maka kalau kita lihat riwayat-riwayat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Berapa tahun Ibu doa ijabah oleh Allah Ibrahim? 40 tahun lebih Nabi Ibrahim doanya baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun berdoa untuk kehancuran Fir'aun berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun Nabi Ibrahim, Nabi Musa dengan Nabi Harun berdoa untuk kehancuran Fir'aun. 30 tahun baru diijabah oleh Allah. Nabi Zakaria bagaimana dalam doanya yang tidak pernah bosan menginginkan keturunan, sampai kemudian memutih rambutnya baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. La yakun ta'akhuru amadil atama'a ilha'i fid du'a mujiban liya'sika fahuwa dhamina lakal ijabah. Janganlah kita berputus asa disebabkan doa kita lamban diijabah oleh Allah. Yakinlah doa kita pasti diijabah karena Allah yang telah memberikan jaminan bahwa semua doa kita pasti diijabah oleh Allah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita dapat nikmat, itu tidak lain karena doa kita yang mungkin puluhan tahun yang lalu, yang mungkin barangkali puluhan tahun yang lalu kita berdoa kepada Allah, baru hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berputus asa dari doa yang selalu kita mohonkan kepada Allah. Karena ketika kita berdoa kepada Allah itu adalah bagian dari ibadah kita di hadapan Allah. Walaupun barangkali doa kita lamban diijabah oleh Allah, minimal ketika kita berdoa kita sudah termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita itu bosan. Bahkan ada satu riwayat saya baca dalam kitab Nasaihul Ibad itu. Ada beberapa jamaah mendatangi Ibrahim bin Adham mengeluh tentang doanya yang selama ini enggak diijabah oleh Allah. Kata jamaah, "Ya Syekh, kami mau bertanya Syekh, ada apa?" Kata Ibrahim, "Kami ini berdoa kepada Allah, tapi kok kenapa doa kami enggak kunjung diijabah oleh Allah?"
Bukankah Allah memberikan jaminan, ud'uni astajib lakum. Kau berdoa kepadaku, pasti aku akan ijabah. Tapi kami seringkali berdoa kepada Allah, siang malam kami berdoa, tidak pernah henti wahai Syekh. Tapi mana doa kami diijabah oleh Allah? Yang ada hanya kami mengharap tanpa ada kepastian yang diberikan oleh Allah akan doa kami. Itu jawaban Ibrahim bin Adham itu. Mengatakan, kalian tahu doa kalian itu enggak diijabah oleh Allah? Enggak tahu. Doa kalian itu enggak diijabah, ini kata Ibrahim. Matat qulubukum. Bisa jadi karena hati kalian udah mati. Nah, ada yang menjadi penyebab doa kita yang memang enggak diijabah oleh Allah. Kata Ibrahim alaihissalam, Ibrahim bin Adham, matat qulubukum. Hati kalian udah mati. Karena hati udah mati, enggak nyambung lagi hubungan kalian dengan Allah. Logikanya kalau handphone kita udah mati, maka sudah tidak bisa lagi kita pakai untuk berinteraksi. Kita sudah tidak bisa lagi untuk komunikasi. Kenapa? Handphone itu sudah tidak berfungsi. Kata Ibrahim, kenapa kalian doanya enggak diijabah oleh Allah? Matat qulubukum. Karena hati kalian sudah mati. Hati kalian udah enggak nyambung lagi dengan Allah. Sebanyak apapun doa yang kamu mohonkan kepada Allah, kalau hati sudah tidak nyambung, maka sudah tidak akan lagi ada sinyal di mana doa kalian diijabah oleh Allah. Dan kalian tahu hati itu mati kenapa? Ibrahim balik bertanya lagi. Kalian tahu hati kalian kenapa mati? Tidak tahu ya Syekh. Arabtumullah walam tu'tu haqqah. Kamu tahu Allah, kamu kenal Allah, Allah yang menciptakan kalian, Allah yang mengatur hidup dan hidup kalian, Allah yang menjamin semua kehidupan kalian di dunia ini. Kalian kenal Allah, tapi walam tu'tu haqqah, kau tidak pernah tunaikan haknya. Arabtumullah walam tu'tu haqqah. Kalian kenal Allah, tapi kalian tidak pernah menunaikan hak-hak Allah di muka bumi ini. Apa haknya Allah terhadap kita? Wa ma khalaqtul jinna illa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Haknya Allah tidak lain adalah disembah. Jadi kalau kita ingin doa kita diijabah oleh Allah, maka tunaikan hak Allah itu di muka bumi ini. Maka Nabi mengatakan inna likulli syai'in haqqun. Tuh Ibu, tiap sesuatu itu ada hak. Maka ketika kita meninggalkan hak dan kewajiban, dosa. Inna likulli syai'in haqqun, tiap sesuatu itu punya hak. Hak Allah disembah, hak seorang ibu ada dalam suami di kehidupan rumah tangga. Jangan dikira ibu nggak punya hak dengan suami, ada Bu. Maka seorang suami ketika meninggalkan hak ibu, dosa. Suatu saat pernah ini saya cerita, walaupun di luar konteks. Satu saat pernah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini sahabat Rasulullah yang punya adik cantik, kemudian dinikahi oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Satu saat Salman ini pengen ke rumah adiknya. Sampai di rumah adiknya, Salman ini agak kecewa dengan adik perempuannya yang dinikahi oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Salman ngelihat penampilan adiknya itu, mungkin penampilannya tidak seindah perempuan kebanyakan, dandannya bagus. Ini enggak. Salman ngelihat adiknya itu layaknya seperti perempuan yang tidak punya suami. Mohon maaf ya, kalau kata orang Betawi itu mungkin dasternya udah bolong. Terus di sini tempel ada koyo gitu. Bisa bayangin ya Pak ya, kalau kita punya bini ini tempel koyo, ini terus bawanya bau balsem gitu kan. Rambutnya acak-acakan. Salman agak kecewa. Dia bilang, "Loh, kamu ini udah punya suami.
Kenapa kamu berpenampilan seperti layaknya tidak punya suami? Kenapa kau tidak bersolek menyenangkan suamimu? Minimal kau berdandan menyenangi suamimu, kan itu ibadah. Apa kata adiknya Salman? Bang, ayah bukan nggak mau bersolek, ayah bukannya nggak mau dandan, nggak pengen nyenangin suami, pengen bang. Tapi suami saya bang, terlalu sibuk dia di masjid, nggak pernah memperdulikan saya. Boro-boro nanya bedak udah habis apa belum. Sibuk terus di masjid. Akhirnya apa? Salman langsung datang ke Nabi itu. Iya, dia ceritain tuh adiknya itu yang diperlakukan oleh Abizar Al-Ghifari. Apa kata Rasulullah? Inna likulli syai'in haqqun. Ya Salman, inna likulli syai'in haqqun. Ingat, tiap sesuatu itu punya hak. Hak Allah disembah, hak seorang istri diperhatikan oleh suami. Maka zolim seorang suami ketika dia meninggalkan hak seorang istri. Rasulullah, ibu, ini sedikit saya mau belain ibu-ibu supaya buka puasa kita lebih enak gitu ya. Ibu-ibu itu harus diusap-usap gitu saya. Rasulullah itu bu, kalau beliau mau sholat malam, beliau selalu datang ke kamar Siti Aisyah. Untuk apa? Minta izin. Iya. Rasulullah itu suatu saat pernah, Siti Aisyah ini pernah ditanya oleh sahabat, wahai Ummul Mukminin, ada nggak perbuatan Rasulullah yang sampai saat ini membuat engkau merasa tersipu, bahagia dengan perbuatan Rasulullah itu? Kata Siti Aisyah, banyak Rasulullah itu perbuatannya yang membuat aku bahagia, tapi ada perbuatan Rasulullah yang membuat aku begitu bahagianya diperlakukan Rasulullah. Ketika Rasulullah di keheningan malam, dalam kesendirian aku di kamar, tiba-tiba Rasulullah datang di kamarku. Lalu dia sentuhkan kulitnya dengan kulitku. Aku pikir beliau mau menggauliku malam itu, karena memang malam itu adalah merupakan giliranku. Tapi tidak, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cuma bilang, ya Humairah, wahai istriku yang cantik, izinkan aku malam ini beribadah kepada Tuhanku. Ya Allah, Rasulullah mau tahajud, Bapak Ibu sekalian, dia minta izin sama istrinya. Kenapa? Karena malam itu hak istrinya. Malam itu hak istrinya bersama Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW minta izin karena Rasulullah malam itu mau meninggalkan Siti Aisyah untuk beribadah kepada Allah. Ibu, kira-kira suami ibu nonton bola izin dulu? Bu, ada nggak suami ibu yang menonton bola izin kalau malam-malam? Mah, izinkan papa ya mah ya, malam ini mau nonton bola non-stop sampai subuh. Ada? Itu kalau punya suami kayak begitu bu, kalau belum mati jangan dikubur. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat malam saja minta izin sama istrinya. Inna likulli syai'in haqqun, karena Rasulullah sadar ada hak Siti Aisyah malam itu. Makanya ibu kepengen tahu kalau suami itu baik atau tidak. Ibu tahu? Kata Nabi, mayazdadu imanal mar'i hatta yazdadu hubban linisa'i. Tidak tambah kecintaan seorang suami kepada Allah sampai tambahnya kecintaan dia sama istrinya. Ibu pengen ngelihat suami itu cinta sama ibu atau tidak? Bagaimana dia memperlakukan Allah dengan ibu? Jadi kalau dia cinta kepada Allah, itu dia refleksikan ketika dia mencurahkan cintanya dia kepada ibu. Ibu kalau ngelihat saya, ibu pasti cemburu tuh. Saya kalau kemana-mana tuh, kalau ke mall, istri saya dari mulai masuk mall sampai keluar mall itu tangannya nggak pernah saya lepas. Saya gandeng terus. Sebab kalau saya lepas belanja mulu dia bawaannya. Nah, jadi araftumullah walam tu'tu haqqah. Dia kenal Allah tapi dia tinggalkan hak Allah. Ini termasuk salah satu penyebab faktor doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak mampu menunaikan hak Allah di muka bumi ini. Kita ini kan kadang-kadang mohon maaf,
kualitas ibadah kita masih perlu kita perbaiki. Ketika kita mendengar azan saja kadang-kadang, mohon maaf, ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa kemudian kita segerakan langsung ibadah? Kadang-kadang belum tentu. Ada ibu-ibu kadang-kadang, ya udah azan lagi ya. Kenapa orang itu kemudian tidak langsung menerima panggilan Allah untuk beribadah? Karena orang itu tidak tahu sebenarnya fungsi dan tujuan dia diciptakan oleh Allah. Kalau kita tahu fungsi dan tujuan kita diciptakan oleh Allah, fungsi utamanya adalah ibadah, maka ketika Allah memanggil kita, kita pasti akan menyegerakan itu untuk ibadah. Makanya kan kadang-kadang ada orang gitu ya, ketika azan berkumandang masih santai-santai, masih pora-pora, karena itu nggak tahu dia fungsinya. Kalau dia tahu fungsinya, dia pasti akan menyegerakan itu. Saya buat logika gini, handphone itu fungsinya apa? Untuk komunikasi kan? Tapi bukan berarti di handphone itu kita nggak boleh main TikTok, boleh. Bukan berarti kita nggak boleh video, boleh. Bukan berarti kita nggak boleh ngerekam, boleh. Tapi kalau sudah datang panggilan, tinggalin semua itu. Karena fungsi dibuat handphone itu untuk komunikasi. Jadi kalau ada orang lagi main TikTok, terus kemudian panggilan datang, dia cuek dengan panggilan itu, berarti dia nggak ngerti fungsinya handphone. Sama dengan kita. Fungsi utama kita, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Itu fungsi utama kita diciptakan oleh Allah. Tapi bukan berarti kemudian kita nggak boleh bersenang-senang dengan urusan dunia. Silahkan. Kita boleh ke Eropa, kita boleh ke Belanda, boleh ke Italia. Silahkan. Kita boleh bersenang-senang menikmati keindahan dunia. Silahkan. Tapi kalau sudah datangnya panggilan Allah, tinggalin itu semua. Jadi kalau ada orang lagi ngurusin dunia, kemudian ada panggilan Allah, dia masih asik dengan dunianya, berarti human error tuh. Berarti dia tidak tahu fungsi dan tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Araftumullah walam tu'tu haqqah. Kalian kenal Allah tapi kalian tidak menunaikan haknya. Itulah menjadi faktor doa kita tidak diijabah oleh Allah. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, kenapa kalian itu punya hati mati? Kalian mengaku umat Nabi Muhammad, tapi syariat-syariat Nabi Muhammad tidak kalian kerjakan secara totalitas. Kalian mengaku umat Nabi Muhammad, tapi kalian tidak pernah mau melaksanakan apa yang dia lakukan dalam kehidupan. Makanya di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang Allah jelaskan, masing-masing ayat itu ada kesinambungan, ada keterkaitan. Kalau seandainya ini tidak dilakukan, maka ini nggak sempurna. Jadi ada di dalam Quran itu 3 ayat di dalam Quran yang satu ayat dengan ayat lain saling berkaitan satu sama lain. Pertama apa? Pertama, aqimis sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Tidak sempurna sholat kita manakala kita diberikan oleh Allah kelebihan harta, tapi kita tidak menjakatkan apa yang kita diberikan oleh Allah. La sholata liman la zakatalah. Tidaklah dianggap dia itu ibadah sholat, sementara dia diberikan harta oleh Allah, tapi dia tidak pernah menjakatkan hartanya. Nah ini berat. Maka nggak bisa dilepaskan ini. Sholat, zakat, sholat. Yang kedua apa? Anishkur li wali walidaika. Kau bersyukur kepadaku dan jangan lupa bersyukur sama kedua orang tua. Rasa syukur kita kepada Allah ketika kita mampu mensyukuri kedua orang tua kita dengan berbakti kepadanya. Itulah wujud syukur kita kepada Allah. Nggak bisa dipisahkan. Kita bakti sama orang tua, tapi dia tidak bakti dengan Allah. Nggak sempurna.
Atau kita bakti kepada Allah tapi orang tua enggak sempurna, enggak berbakti, kita enggak sempurna. Maka dalam satu hadis ini kaitan tadi, salah satu mustajabah fid doa, ada 3 yang mustajabah di dalam doa. Jadi kalau kita berdoa pasti itu. Kalau kita berdoa insya Allah diijabah oleh Allah. Kalau kita doa siapa? Da'watul walid, doanya orang tua. Jadi kalau kita jadi orang tua, doain anak, mustajabah doa kita. Da'watul walid, doanya orang tua. Karena Rasulullah mengatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah ada dalam kedua orang tua kita, dan kemurkaan Allah pun ada dalam kemurkaan orang tua kita. Maka jangan pernah memisahkan itu. Ini kan berapa banyak orang-orang yang hebat ibadahnya, tapi sama orang tuanya dia tinggalkan baktinya, nggak sempurna. Dulu di zaman Nabi kita tahu ada yang namanya Alqamah. Alqamah itu terkenal Bapak Ibu sekalian, shaimun nahar wa qaimul lail wa hafizul lisan. Orang yang siang hari puasa, malam ibadah, zikir selalu dia utamakan, baca Quran, bahkan setiap kali dia keluar rumah, Alqamah itu selalu bersedekah. Itu hebatnya Alqamah. Jadi kalau dia mau keluar rumah, dia panggil orang lalu dia bersedekah. Itu Alqamah. Rasul memuji ibadahnya. Tapi apa yang terjadi? Ketika Alqamah mau menghembuskan napasnya yang terakhir, wajahnya hitam legam dan tidak sanggup lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal dia ahli ibadah, dia sholat, dia puasa, dia zikir, dia baca Quran. Tapi kenapa akhir hidupnya tidak mengucapkan lisannya akan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah? Sampai Rasulullah prihatin ketika sahabat menjelaskan itu. Kata Rasulullah, kasihan Alqamah, padahal dia orang soleh dalam ketaatan dia kepada Allah. Sampai kemudian sahabat datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana ini? Kami sudah mentalkinkan Alqamah, tapi Alqamah tidak juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kasihan Alqamah ya Rasulullah. Akhirnya Rasul mengatakan, ada nggak dia punya orang tua? Ada ya Rasulullah, cuman masih ibunya saja. Orang tuanya yang laki-laki sudah meninggal. Oh kalau begitu bisa nggak ibunya dipanggil? Tapi kalau ibunya nggak bisa, biar aku sendiri yang akan datang menghadap ibunya. Akhirnya karena yang manggil Rasulullah, ibunya Alqamah datang, lalu dia bersama dengan Rasulullah. Rasul bertanya, ibu, bagaimana menurut ibu tentang Alqamah? Si ibu ini mengatakan, dia anak baik ya Rasulullah, sholatnya baik, puasanya baik, zikirnya baik, sedekahnya ya Rasulullah luar biasa, dia anak soleh, dia anak baik. Kata Rasulullah, bukan ibu, maksudnya saya pertanyaan itu, maksudnya hubungan sama ibu gimana selama ini? Disitulah ibunya menangis, ya Rasulullah, memang dia anak yang baik dari sisi penghambaannya dia kepada Allah, tapi dalam kehidupan sehari-hari dia terlalu memprioritaskan istrinya ketimbang aku ya Rasulullah. Sampai saat ini aku masih terasa sakit atas perlakuan Alqamah. Padahal awalnya itu simpel, itu saya baca dalam riwayat itu. Jadi Alqamah ini memang anak yang baik. Dia ingin sekali membahagiakan istrinya, bahagian ibunya. Satu saat dia kepengen beliin baju buat kedua orang yang dia cintain itu. Ibunya dia beliin, istrinya dia beliin. Cuma sayangnya tertukar. Yang buat istrinya dikasih ibunya, yang buat ibunya dikasih istrinya. Ya kan kita tahu pasti berbeda kan. Yang ibunya tentu sesuai dengan warna orang tua. Jadi ibunya ketika dapat bingkisan Alqamah, dibuka itu pakaian, nangis ibunya. Ya Allah nak, ibu yang sudah setua ini kau masih perlakukan seperti ibu ya, masih usia muda. Warna pakaiannya begitu indahnya. Ya Allah nak, bahagia betul ibunya ketika menikmati pakaian yang diberikan Alqamah. Sementara istrinya Alqamah, dia buka itu pakaian. Kalau kata orang Betawi bilang, gile bang, abang tuh keterlaluan bang. Emang ayah nenek-nenek apa? Ini kan baju yang seharusnya buat nenek-nenek bang. Baju begini merah marun, emang mau nopeng monyet di mana?
Ya Allah sayang, itu baju untuk mama. Pokoknya ayah nggak mau tahu ya bang ya. Hari ini kasih tukar sama mama. Alqamah ini termasuk rupanya dia punya organisasi namanya ISTI, Ikatan Suami Takut Istri. Berangkatlah Alqamah ke rumah ibunya, kata dalam satu riwayat. Ibunya lagi nikmati pakaian yang indah, yang warnanya bagus gitu. Itu seperti halilintar menggelegar ucapan Alqamah. Dia bilang, ibu, pakaian itu buat istriku, ibu, maaf tertukar. Serasa halilintar yang didengar oleh ibunya Alqamah. Saat itulah hubungan Alqamah dengan ibunya terputus. Disitulah ibunya sudah mulai tertanam dalam dirinya sesuatu yang tidak suka dengan apa yang dilakukan Alqamah. Kemudian berlanjut sampai kemudian terputuslah hubungan keduanya itu. Jadi ibunya bilang, ya Rasulullah, hari ini masih menyimpan itu dalam lubuk hatiku ya Rasulullah. Ibu, hari ini Alqamah terbujur kaku tanpa daya, ruh masih di jasad. Dia tidak sanggup mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ibu maafkan dia. Tidak bisa ya Rasulullah. Batinku masih terasa sakit, terngiang-ngiang apa yang dilakukan terhadapku. Ibu, sekali lagi maafkan dia. Tidak ya Rasulullah. Rasul sudah capek merayu ibunya. Enggak juga. Sampai kata Rasulullah, sahabat-sahabat tolong kumpulin kayu bakar. Kumpulin kayu bakar. Ibunya tanya, untuk apa ya Rasulullah? Untuk bakar Alqamah. Daripada dia dibakar oleh Allah di yaumul qiyamah. Sementara amal ibadahnya begitu baik. Lebih baik kita bakar dia di dunia daripada nanti dia dibakar oleh Allah di yaumul qiyamah. Hati seorang ibu ternyuh. Disitulah kata ibunya, ya Rasulullah, aku maafkan kesalahan Alqamah. Sehingga akhirnya Alqamah di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena ibunya sudah ikhlas. Nah inilah contoh betapa seorang ibu, orang tua, ayah ibu adalah karamat buat kita. Banyak orang-orang yang ziarah ke Wali Songo. Dia berziarah setiap wali dari mulai Cirebon sampai kepada Kiai Khalil Bangkalan. Tapi ibunya, ayahnya dia tinggalkan. Nah ini yang akhirnya menjadi penyebab doa kita bisa jadi tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita banyak meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan hak orang tua kita. Maka hati-hati kalau ibu orang tua kita udah berdoa, bainahu wa bainallah hijab, enggak ada lagi doa hijab antara Allah dengan orang tua kita. Makanya dakwatul walid termasuk diijabah oleh Allah. Tapi sementara ada anak-anak yang biasa-biasa hidupnya, sholatnya biasa, zikirnya biasa, sedekahnya pun kadang-kali biasa. Tapi karena lantaran dia bakti sama orang tuanya, Allah jadikan dia bisa jadi wali min auliyaillah. Kita kenal dalam satu riwayat ada sahabat yang sampai minta doa sama orang ini, Sayyidina Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Namanya tidak begitu terkenal di dunia, di bumi, tapi harum sekali di langit. Dia yang kita kenal dengan siapa? Wais Al-Qarni. Seorang pemuda lusuh, pemuda yang hina dalam pandangan masyarakat, tapi dia mulia di sisi Allah. Kenapa? Baktinya sama ibunya. Loh ibu bayangin, di zaman dulu itu tandus, panas luar biasa, tapi dia sanggup menggembong ibunya, dia gendong ibunya dari Yaman ke Mekah hanya untuk menunaikan ibadah haji. Makanya cerita ini menarik gitu. Jadi Wais Al-Qarni ini saking nyenengin ibunya karena ibunya belum berhaji. Wais Al-Qarni ini ceritanya bagaimana supaya dia ini bisa menggendong ibunya sementara kondisi begitu luar biasa menyengatnya. Dia harus latihan. Ini hebatnya Wais Al-Qarni. Dia beli sapi, dia beli apa tuh? Keledai. Itu hanya sekedar dia ingin melatih dirinya. Ya dia beli keledai, itu tiap pagi itu keledai itu dia gendong. Dia gendong sampai sana, dia balik lagi. Orang mempertawakan, ini ada apa Wais Al-Qarni? Dia beli keledai tapi dia panggul tuh keledai. Nanti dia balik lagi, dia sampai Mestik dia balik lagi, gitu-gitu.
Orang nawain dia, nih orang gak ada kerjaan ya, beli keledai, bukannya malah dia tunggangin, tapi malah dia gendong tuh keledai. Padahal dia sedang menguji dirinya, sanggup gak dia gendong ibunya nanti dari Yaman sampai ke Mekah. Dia latihan dulu itu. Barulah orang-orang tahu kalau ternyata apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni adalah semata-mata untuk membahagiakan ibunya. Dia gendong ibunya dari tempatnya sampai ke Mekah. Sayang memang dia tidak ketemu Rasulullah. Makanya Uwais Al-Qarni ini dalam catatan riwayat, beliau ini bukan sahabat Nabi. Walaupun hidupnya sejaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, cuma lantaran dia tidak ketemu dengan Nabi, maka dia tidak disebut dengan sahabat. Dia disebut dengan tabi'in. Orang yang bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Nabi walaupun hidupnya sejaman dengan Nabi. Loh, itu yang membuat Rasulullah SAW terkesan dengan apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni. Maka Rasulullah bilang, Umar, Abu Bakar, kalau seandainya kau ketemu dengan Uwais Al-Qarni, kau minta didoakan sama dia. Sampai Umar itu sampai terpikir, ada apa nih anak muda ini kok? Kok Rasulullah sekelas Rasulullah minta doa kepada Uwais Al-Qarni? Padahal banyak doa-doa sahabat yang luar biasa. Ada apa ini? Diselidiki oleh Sayyidina Umar, ternyata Uwais Al-Qarni ini bakti dengan orang tuanya itu luar biasa. Nah ini. Nah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Nah yang ayat yang terakhir apa? Atiullah wa atiur Rasul. Kau taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah. Ketaatan kita kepada Allah sempurna ketika kita mampu mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah doa kita kenapa tidak diijabah oleh Allah? Karena kita mengaku umat Nabi Muhammad, tapi pada kenyataannya kita tidak pernah konsisten melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita mau ngikutin Rasulullah, giliran kawin lagi, kalau nikah lagi dibilang sunnah Rasul. Hati-hati kita jangan menghinakan ajaran agama kita dengan slogan-slogan seperti itu. Ya. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Fat, Allah menjelaskan kepada kita ada 5 karakter kalau kita ingin disebut sebagai umat Nabi Muhammad. Allah menyebutnya 5 karakter. Kalau 5 ini kita bisa laksanakan, insya Allah kita termasuk umatnya Nabi Muhammad. Dan ketika kita berdoa, insya Allah diijabah doa kita. Apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ini ciri. Pertama adalah umat Nabi Muhammad adalah orang yang konsisten dengan keimanan, orang yang memegang kuat keimanan, komitmen dengan iman, tidak gampang goyah. Walaupun banyak ujian dan cobaan menghampiri dirinya, tapi keyakinan itu tetap dipegangnya dan tidak pernah tergoyahkan sedikit pun. Ini ciri umat Nabi Muhammad. Ini kan sekarang banyak organisasi-organisasi yang kadang-kadang bisa melemahkan iman kita ini. Ini sekarang banyak pengaruh-pengaruh yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini kami dosen itu meneliti sekarang ini, mohon maaf, itu hampir 300 lebih aliran-aliran sempalan di Indonesia yang berusaha ini bagaimana umat ini akhirnya apa? Lepas kendali, yang pada akhirnya dia meninggalkan keyakinan. Itu baru di dalam ajaran Islam sendiri udah 300 lebih. Kementerian Agama mencatatnya udah hampir sekitar 300 lebih itu aliran-aliran sempalan. Ibu tahu di Sulawesi Tenggara itu ada ajaran yang kalau sholat itu ditaruhnya foto orang tua kita, dianggap sebagai pengganti Nabi. Jadi kalau kita sholat, kita taruh foto orang tua kita, lalu kemudian kita ibadah. Bahkan kita nggak perlu lagi haji ke tanah suci. Ada satu tempat yang memang disuruh di situ kita berhaji. Aliran ini udah menyimpang dari ajaran Islam. Bahkan kalau kita ingin menjadi pengikut mereka, dibaiat di sebuah kolam yang masing-masing laki-laki dan perempuan dalam keadaan bugil, nanti dibaiat oleh pemimpin-pemimpin mereka. Ini sudah menggejala dalam kehidupan masyarakat kita. Nah itulah sebabnya saya selalu menyarankan, maka anak-anak kita, generasi-generasi kita jaga. Kenapa?
Karena aliran-aliran ini lebih banyak mengarahkan kepada generasi-generasi kita. Bahaya sekali ini. Bahkan itu ada yang lebih lagi, Ibu. Saya meneliti itu habis 300 lebih itu. Ya. Bahkan saya pernah ceramah di Bank Indonesia, itu saya tampilkan slide tentang aliran-aliran yang berkembang dalam kehidupan berbangsa dan negara yang dikhawatirkan. Dan itu saya kritik karena pemerintah yang terlalu tidak memperhatikan keadaan-keadaan di daerah. Ulama-ulama tidak mau terjun. Maka sekarang Kementerian Agama sudah menerjunkan para pendai-pendai untuk mendakwahkan ajaran agama ke pelosok-pelosok yang gak pernah disentuh. Makanya kita ngelihat orang-orang di luar kita, orang-orang non-muslim, mereka gencar sekali beribadah sampai ke pelosok-pelosok. Nah sekarang Kementerian Agama sudah mulai itu. Mudah-mudahan sedikit-sedikit terkikis aliran-aliran seperti ini. Hati-hati. Nah umat Nabi Muhammad asyidda 'alal kufar, orang yang komitmen dengan keimanan. Yang kedua apa? Ruhama'u bainahum. Ini ciri umat Nabi Muhammad, ruhama'u bainahum. Ada cinta kasih, ada saling sayang menyayangi. Jadi kalau seandainya masih ada konflik di antara kita, masih dipertanyakan tuh iman kita. Kalau seandainya masih ada kita di antara kita itu masih hasud dengan orang lain, dipertanyakan lagi iman kita. Jangan-jangan kita bukan pengikut Nabi Muhammad. Karena pengikut Nabi Muhammad itu ruhama'u bainahum. Ada sebuah kecintaan yang muncul, ada satu sikap mahabbah. Rasulullah itu mencontohkan, Bapak Ibu sekalian, bagaimana di Madinah itu. Ketika orang muhajirin datang ke Madinah, itu orang Ansor itu nyambutnya begitu sukacita. Sampai orang Ansor bilang, muhajirin, kau adalah saudara kami. Walaupun kita berbeda ras, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, karena kita sudah dipersatukan dengan akidah yang sama, kau saudara saya. Saya punya kambing 4, silakan Anda 2, saya 2. Begitu sikap yang ditanamkan oleh Rasulullah di Madinah, sehingga kemudian melahirkan ruhama'u bainahum, saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai. Maka Rasul menggambarkan seorang muslim dengan muslim lainnya seperti satu jasad. Kalau satu saja merasakan sakit, yang lain merasakan pula sakit itu. Nah ini yang harus kita tanamkan menjadi umat Nabi Muhammad. Tarakum ruka'an sujada. Ciri umat Nabi Muhammad apa? Dia selalu ruku dan sujud. Dia selalu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud di keheningan malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada sebuah kemuliaan yang didatangkan oleh Allah dengan asbab kita tahajud di keheningan malam. Karena itu adalah cerminan umat Nabi Muhammad. Saya itu haru itu di daerah kita itu, daerah Banten ke sana itu, ada seorang yang meninggal dunia itu udah 26 tahun dimakamkan, tapi ketika diangkat jenazahnya karena ada kepentingan umum itu masih utuh. Jangankan jasadnya, kain kafannya masih utuh. Kayak orang dimakamkan seminggu yang lalu. Bahkan minyak wangi yang dioleskan di kapan itu masih kelihatan. Coba dibuka di Google itu. Sampai ramai itu berita itu. 26 tahun diwafatkan oleh Allah. Pada saat diangkat jenazahnya, jangankan jasad, kain kafan masih utuh. Loh kok bisa? Ahli kedokteran menolak ini, teori ini. Nggak mungkin. Tapi ini bisa terjadi. Nah yang menarik apa? Anak-anak almarhum yang kemudian bersaksi kenapa almarhum diberikan kemuliaan oleh Allah. Apa jawabannya? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayah saya itu tiap malam dia bangun. Ayah saya bangun di keheningan malam untuk bertahajud. Itulah kegiatan beliau di hari-hari kemudian beliau diwafatkan oleh Allah. Inilah umat Nabi Muhammad. Kemudian yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Ciri umat Nabi Muhammad apa? Wa yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Mencari karunia Allah dan enggak lupa juga keriduannya. Pernah enggak kita mempertanyakan? Saya sebagai dosen, Pak Haji sebagai seorang karyawan di perusahaan di bank, pernah enggak kita bertanya, ya Allah udah enggak ridho pekerjaan kita ini? Sehingga apa yang kita lakukan insya Allah akan melahirkan sebuah keriduan dari Allah.
Kita sebagai pekerja di bank, Allah udah ridho apa enggak pekerjaan saya? Saya sebagai dosen, sudah enggak Allah ridho dengan pekerjaan saya? Saya sebagai guru, ini yang harus kita pertanyakan. Sebab keriduan Allah itu akan memberikan ketenangan batin dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang-orang yang pekerjaannya luar biasa dengan harta bergelimang, tapi toh dia tidak pernah mendapatkan kebahagiaan hidup, disebabkan karena Allah sudah mencabut keberkahan dari apa yang dia miliki. Pertanyakan, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kita cari karunia Allah, jangan lupa keriduan Allah. Nah, yang terakhir apa? Tarahum ruka'an sujada. Ada nampak dari bekas ibadahnya itu. Allah menyebutnya tarahum ruka'an sujada. Ada dampak dari ruku dan sujudnya. Bukan jidat yang hitam, bukan. Ya, jangan salah penafsiran. Ini para penafsir ini maksudnya tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadla minallahi wa ridwan. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ada dampak dari sujud yang dia kerjakan. Apa maksudnya? Ada perubahan di dalam dirinya menjadi orang yang lebih baik. Jadi simahum fi wujuhim, ada dampak dari wajahnya itu, dari ibadah yang dia kerjakan. Makanya Nabi itu mengisyaratkan tuh, orang yang soleh itu nampak dari wajahnya. Makanya kata Rasulullah, fa'lam anna syarafal mu'min, sesungguhnya kemuliaan seorang yang beriman kepada Allah itu dilihat dari wajahnya. Kata Syekh Hasan Bisri, orang kalau dia ahli ibadah, wajahnya itu kelihatan memancarkan cahaya. Makanya Nabi mengatakan khiyaru ummati man zakarakum billahi ru'yatuhu. Ciri orang yang saleh itu kalau kalian memandang wajahnya sudah cukup mengingatkan kalian kepada Allah. Itu cirinya. Bahkan kata Syekh Suhrawardi dalam kitab Nasaihul Ibad, Ibu, ciri-ciri orang itu saleh, kalau dia mandang kita atau kita mandang dia, ada kebahagiaan. Makanya Syekh Suhrawardi itu kalau udah di Mekah, dia berada di Masjid Mina. Di sana di Mina itu ada namanya Masjid Khaif. Kalau Bapak umroh, cari itu Masjid Khaif, itu ada di Mina. Itu kata Syekh Suhrawardi, itu banyak sekali wali min auliyaillah. Para wali-wali itu sholatnya gitu. Mereka ada yang di pojok, ada yang macam-macam gitu. Ya kayak kita juga kan di sini, kita kan nggak tahu, pasti ada wali itu. Ada wali min auliyaillah. Kalau ada kumpul begini pasti ada wali min auliyaillah. Wali itu artinya orang yang dekat dengan Allah, orang yang kalau dia doa itu diijabah oleh Allah. Itu wali min auliyaillah. Jangan ibu memahami wali itu orang yang pakai udeng-udeng terus jenggotnya panjang lalu sorbannya ngengser, enggak juga. Ya, sebab kata Nabi kewalian seseorang itu bukan diukur dari situ aja. Nabi menyebutnya ada wali Allah itu yang Allah tempatkan dia menjadi wali Allah karena kebaikan dia, kedermawanannya dia. Itu bisa jadi wali min auliyaillah. Nah, cirinya orang itu kalau kita pandang dia, kata Syekh Suhrawardi, dia bikin kita bahagia. Dia bikin kita senang. Insya Allah bahagia banget kalau udah ketemu orang itu tuh. Senang, itu wali min auliyaillah. Nah, itu dampak dari ibadah yang dia laksanakan di hadapan Allah. Yang kedua, man zada fi ilmikum mantikuhu, kalau dia ngomong, kalau dia bicara, kita senang dengerinnya. Dan rasa tambah ilmu itu kalau kita udah ngedengerinnya. Kan kadang-kadang kita ngobrol, ada di obrolannya enak, bikin suasana. Man rogobakum fil akhirati amalu, setiap langkah hidupnya menjadi cerminan buat orang banyak. Itu ciri orang yang soleh. Ya, jadi dampak itu terlihat dari aktivitas dia dalam kehidupan kita. Akhlaknya baik, akhlaknya mempesona dan membuat orang tidak pernah resah dengan apa yang dia lakukan. Itulah orang yang soleh. Nah, umat Nabi Muhammad adalah umat yang seperti itu, orang yang akhlaknya baik dan itu imbas dari ibadah yang dia kerjakan. Itulah kalau kita ingin doa kita diijabah oleh Allah, jadilah umat yang terbaik. Jadilah umat yang bukan hanya mengimani Rasulullah tapi juga mengaktualisasikan seluruh ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi 2 adalah masih banyak, ada 8 lagi sebenarnya. Ya, karena waktu. Jadi kalau kita ingin diijabah doa kita oleh Allah, pertama bukan hanya sekedar kita mengakui Allah yang menciptakan kita, yang mengatur hidup kita, tapi kita mampu melaksanakan hak-hak Allah di muka bumi ini dengan menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah.
Yang kedua, kita mengaku umat Nabi Muhammad, kita pun mampu melaksanakan apa yang dilakukan Rasulullah dalam kehidupan. Itu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, masih ada 8 sebenarnya, insya Allah tahun depan kita bisa laksanakan kalau kita panjang umur gitu ya. Ya ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan doa kita selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu inti satu aja. Kalau kita berdoa kepada Allah, Allah selalu ingatkan, ana indadh-dhanni abdi bi. Aku itu tergantung apa yang kalian fikirkan. Apa yang kalian yakinkan itu yang akan memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita ketika kita berdoa. Jadi kalau ibu doa supaya diberikan kesehatan, bayangkan ibu sedang sehat. Kalau ibu kepengen dapat rezeki suami, bayangkan suami pegang duit. Gitu istilahnya ya. Artinya diberikan kemudahan oleh Allah. Itu ya. Jadi jangan doanya bias. Banyak orang-orang yang doa tapi dia nggak memperhatikan syarat-syarat dan adab dalam berdoa. Ini penting. Nah, kapan-kapan saya ingin kupas sebenarnya adab itu berdoa. Barangkali orang banyak yang nggak beradab dalam berdoa atau syarat-syarat berdoa. Kadang-kadang ada doa-doa itu yang dia tinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengajarkan kita tentang doa itu. Ya ada 15 itu syarat-syarat dari doa kita diijabah oleh Allah yang sering kali kita tinggalkan itu. Ya, contohnya gitu. Kadang-kadang kita berdoa itu pengen cepet-cepet gitu ya. Itu juga termasuk nggak adab itu. Ya, nggak adab. Kan tadi saya katakan la yakun ta'akhuru amadil atha ma'al ilha'i fid du'a mujiban liya'sika fa huwa dhamina lakal ijabah. Janganlah kalian berputus asa padahal kalian sudah bersungguh-sungguh di dalam berdoa tapi belum kunjung diijabah oleh Allah. Yakinlah doa kalian pasti diijabah oleh Allah. Pasti. Cuma kapan di mana Allah yang punya hak prerogatif. Enggak usah terlalu seolah-olah Tuhan itu kayak pembantu. Ya. Tuhan tuh kayak pembantu kan. Yang kalau kita bangun cepet-cepet kan Ibu. Ya. Nah, itulah yang kita kadang-kadang sering kali terjadi, Tuhan seolah-olah pembantu kita yang kalau kita minta kepengen cepet-cepet. Iya, ada nggak kalau doa suka begitu tuh? Jangan, ini merusak, ini tidak beradab di hadapan Allah. Ya, berdoalah kita kepada Allah. Soal diterima atau tidak itu hak prerogatif Allah. Ya, saya kira itu barangkali ini saya terlalu ngawur ngidul, maklum. Ya. Saking senangnya bulan Ramadan ini kita bisa berbagi ya. Ya, kalau bapak-bapak bisa berbagi dengan harta, ya saya bisa berbagi dengan ilmu. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Amin. Agar kita menjadi hamba Allah yang selalu istiqomah. Amin. Dalam penghambaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan doa kita di bulan puasa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti berdoa. Karena doa itu termasuk bagian dari ibadah. Ya, jadi walaupun doa kita enggak diijabah, minimal kita sudah beribadah. Paham Bu? Ya, ketika Ibu bilang Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, itu sedang beribadah. Walaupun doa itu barangkali belum diijabah langsung oleh Allah, tapi minimal kita sudah beribadah dengan doa tadi. Ya, saya kira itu. Ada yang mau tanya nih? Kita diskusi apa? Langsung doa. Oh, langsung. Kali ada ibu-ibu yang mau bertanya soal puasa di luar konteks nggak Bapak? Cukup ya? Saya tahu orang-orang Kerinci ini cerdas-cerdas. Iya, saya ngajar kayak ngajar pasca sarjana ini luar biasa. Jadi kan ada dua kemungkinan Bu, kalau ada yang nggak bertanya itu karena memang udah mumpuni ilmunya. Kayak model muka-muka kayak begini kan udah pasti ini mumpuni. Tiap hari ngaji ini. Ini kalau bulan puasa kan Ibu tarawih ada ceramah ya, subuh ada kajian, zuhur ada kajian, asar ada kajian, mabok kita dengan kajian gitu. Makanya saya kalau udah di Kerinci aman sebenarnya, nggak ada yang bertanya yang bertanya yang gitu ya, jadi aman aja udah gitu. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk bisa menjadi hamba Allah yang terbaik. Dengan kita senantiasa menjadikan kekuatan
doa di dalam beribadah kita, karena kata Nabi ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya dari ibadah kita di hadapan Allah. Terima kasih. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.